Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, karena pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kita semua untuk menerima hari baru, berkat baru, pemberian Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membangun ibadah Minggu tanggal 22 November 2020 yang mana akan dilayani oleh Bapak Penatua Sokip. Sebelum pelayanan ibadah Minggu pada pagi hari ini, ada beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, di dalam masuki bulan Desember 2020, ada beberapa agenda besar yang harus kita laksanakan. Yang pertama, di mana tanggal 9 Desember 2020, kita akan mensyukuri karena gereja kita Jemaat Kota Baru Njorojo menginjak usia 2 tahun. Yang kedua, kita juga akan memasuki ibadah Natal yang akan diawali dengan malam Natal tanggal 24 Desember, ibadah Natal tanggal 25 Desember, dan ibadah Tahun Baru 2020, serta ibadah Tahun Baru 2021. Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami ajak untuk berdiri. Kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 18. Kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu pada pagi ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang selalu memelihara ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 412.
dinyanyikan baitnya yang ke-1 dan yang ke-2. Anugerah damai dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, serta Roh Kudus turun atas kita semua. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah Minggu pada pagi ini didasari dari Lukas 10, ayatnya yang ke-27 yang demikian. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup saling mengasihi, karena Tuhan mengajarkan mengasihi sesama betul-betul yang luar biasa untuk ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 249, baitnya yang 1 dan yang ke-2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati, dan marilah
kita mengambil saat teduh. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini dan di sini kami datang, merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku, kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mampu diperintah oleh-Mu ya Tuhan, ampunilah dosa dan pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatannya agar dia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang, memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami, agar kami dapat bertobat dan selamat. Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu. Amin. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 40, dinyanyikan baitnya yang ke-1, 3, dan 4. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku sekalian, kami undang untuk berdiri. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan marilah kita terima anugerah dan petunjuk hidup baru yang didasari dari Filipi 1 ayatnya yang ke-9 demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dan pengetahuan-Mu yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kita sambut
dengan pujian kidung jemaat nomor 58. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari yang indah ini, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Adapun pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, ada 3 bacaan Bapak Ibu. Yang pertama, diambil dari Yeskiel, pasal 34, ayat 11 sampai dengan 16, dilanjut ayat 20 sampai dengan 24. Untuk yang kedua, diambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Adapun ayat yang ketiga nanti yang Injil Matius akan disampaikan oleh Bapak Penatua Sokip. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa dahulu, minta petunjuk dan terang dari Tuhan untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu ya kudus ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, Engkau telah kumpulkan kami, anak-anak-Mu, Jemaat Kota Bandorejo pada saat ini. Terbukti ya Tuhan, kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu. Dan perkenankan pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca akan kebenaran sabda firman-Mu. Adapun tentunya ya Tuhan, sebelum kami membacanya, Tuhan senantiasa berkati kami semua. Lebih-lebih, buka mata telinga hati kami ya Tuhan. Dan juga ruangan ini ya Bapa, jauhkan dari kuasa-kuasa gelap yang akan mengganggu jalannya peribadatan pada pagi hari ini. Terkhusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Penatua Sokip, yang akan memberikan kabar sukacita ini ya Tuhan. Tuhan senantiasa berkati dalam usaha, dalam pekerjaannya, lebih-lebih dalam pelayanannya, akan semakin hari semakin indah dalam Tuhan. Demikian ya Tuhan, seru doa dan permohonan kami ini, semuanya ini kami serahkan dan kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adapun bacaan yang pertama diambil dari Yeskiel pasal 34 ayatnya 11 hingga 16 yang demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya.
Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan dombanya. Begitulah aku dan akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya. Di atas gunung-gunung Israel, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagai seharusnya. Dilanjut ayat 20 sampai dengan 24. Yang demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan baumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Bacaan yang kedua diambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, yang demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk merespon bacaan kita pada pagi hari ini, marilah kita memuji dari Kidung Jemaat 478.
Matius 25, dibaca ayatnya yang ke-31 sampai dengan 46 demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu akan makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian, bagaimanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu, orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Adalah yang berbahagia orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada minggu pagi ini adalah masih bulan budaya, yaitu Amung Rasa Tepo Slira. Sedangkan tema ibadah, tema harian, budaya Tepo Slira menjadi wujud nyata kasih manusia kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemajuan teknologi pada saat ini betul-betul berpengaruh kepada kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, baik itu tua, muda, sebaya, dan semuanya berpengaruh. Semuanya menghendaki cepat, semuanya cepat saji, instan. Bahkan sekarang banyak yang sudah malas-malas. Contoh malas masak akhirnya apa? Akhirnya GoFood. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa memang pada zaman sekarang semua serba komputer, semua serba elektronik. Nah, akhirnya orang sekarang menjadi malas, ya, menjadi malas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi ini adalah budaya Teposliro menjadi wujud nyata kasih manusia kepada Allah. Teposliro. Jarene wong Jawa tepo awak sliro, tepo tepak sliro awak. Di dalam kamus bahasa Indonesia adalah tenggang rasa atau menenggang rasa. Jadi kita saling peduli, ya. Tentang penghakiman terakhir yang terdapat dalam bacaan Matius 25, 31 sampai dengan 46, nyatanya tidak hanya menekankan akhir zaman, namun bagaimana manusia menjalani kehidupan sebelum datangnya penghakiman terakhir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman terakhir ini akan memisahkan antara orang benar dan orang fasik. Ya. Orang benar dan orang fasik. Yang menjadi salah satu dasar adalah perbuatan manusia terhadap sesamanya yang menderita. Bagaimana kalau kita tahu orang menderita, kita tidak mau menolong, ya, tidak peduli, membiarkan saja, ditinggalkan saja. Pada saat ini, kepekaan memang sangat perlu dibutuhkan bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Terkhusus kita menjadi orang Kristen. Seyogyanya kita peduli dengan sesama, apapun itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Di dalam ayatnya yang ke-43, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ya. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mulai saat ini, kita jadi orang Kristen betul-betul mempunyai kepekaan, peduli terhadap yang lain. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dengan demikian, Bapak Ibu, jelas sekali bahwa apa yang hendak disampaikan oleh Yesus terkait dengan statusnya sebagai Mesias, yang membawa damai sejahtera, bukan hanya terkait kehidupan setelah kematian, namun kehidupan saat ini di tengah-tengah dunia saat ini. Sebagai Mesias, Yesus tidak ingin memberikan teladan tentang kehebatan dan kekuasaan, namun teladan tentang satu,
kepedulian, dan kepekaan terhadap sesama. Luar biasa Bapak Ibu. Kita hanya diajarkan agar kita peduli dengan sesama. Agar kita mempunyai kepekaan di dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap sesama kita. Baik kita bermasyarakat, di dalam pekerjaan, di dalam berjemaat. Luar biasa Bapak itu, teladan ini diharapkan dapat dikembangkan oleh manusia dalam relasi keseharian bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kita kalau menjalin dengan saudara kita, dengan nyaman, dengan bagaimana, dengan enak. Ya. Tidak saling menyerang, tidak saling menahan egonya bahwa saya paling mampu. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kehebatannya, ya, tetapi mengajarkan mari kita diajak peduli dan kepekaan terhadap sesama. Luar biasa Bapak Ibu. Penekanan Tuhan Yesus dalam bacaan ini menyentuh bagaimana budaya Yahudi yang biasanya menganggap yang tidak sama dengan mereka bukanlah bagian dari karya keselamatan. Pemahaman ini kemudian diluruskan dengan sebuah ungkapan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Tidak melakukannya juga untuk aku. Bagaimana kalau kita tidak peka? Setiap Selasa kita persekutuan doa, setiap Kamis kita ibadah berayat mencari Tuhan, setiap minggu kita ibadah minggu menerima firman Tuhan. Apakah firman Tuhan saat itu kita bawa di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita? Luar biasa Bapak Ibu ajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini menyuratkan bahwa untuk mewujudkan iman kepada Allah dapat dilakukan dengan melakukan sesuatu yang baik kepada sesama. Bahkan yang paling hina sekalipun, konsep yang berbeda bukan bagian dari karya keselamatan. Ini telah terbantahkan melalui kedatangan Yesus sebagai Raja yang melayani. Sebagai Raja yang melayani. Ya. Bagaimana? Tuhan Yesus sebagai Raja yang mau melayani rakyatnya. Melayani umatnya. Bagaimana kita? Yang setiap hari Kamis, setiap hari Minggu kita baca firman Tuhan. Apakah kita dapat? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sesuai dengan kalender gerejawi adalah memasuki minggu-minggu Kristus Raja. Untuk mengingatkan kita tentang sosok Raja seperti apa. Yang kita nantikan sebelum masuk masa penantian atau Advent. Konsep Raja yang dibawa oleh Yesus bukan sebagai pemerintah yang berkuasa, tetapi sebagai sosok yang melayani, yang mau melayani, dan peduli terhadap sesama. Luar biasa. Bagaimana kita? Atau kita bertahan di egonya masing-masing? Bagaimana kita mau maju? Mari kita kembangkan Gereja Kristen Jayawetan ini di tengah-tengah pandemi 19 ini. Kita dituntut kreativitas. Setiap kegiatan-kegiatan Gereja Kristen Jayawetan, khususnya di Kota Baru
Triorejo. Yang akan datang, kita juga yang paling dekat adalah ulang tahun yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Sutyono tadi, yang luar biasa. Bagaimana kreatif kita kita menyambut ulang tahun kedua ini. Kepedulian kita terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap jemaat. Satu dengan yang lain. Tuhan Yesus luar biasa. Untuk kita semua, untuk panjenengan semua. Halo, untuk yang di rumah, anak-anakku, luar biasa. Ya, konsentrasi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan di Efesus luar biasa, Paulus memberi contoh dan mendoakan jemaat di Efesus agar mengucap syukur, ya, karya keselamatan Tuhan Yesus. Kemuliaan Kristus begitu luar biasa karena ajarannya tentang kepekaan dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain yang biasa kita kenal dengan tepo sliro. Tepo sliro dalam arti kemarin saya buka-buka kamus bahasa Indonesia adalah yang intinya kita peduli terhadap sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan budaya ini mari kita membawa kembali budaya lama yang mungkin mulai memudar, yaitu tepo sliro. Untuk mengantisipasi budaya individualis yang semakin berkembang. Karena sekarang luar biasa, ya, merasa mungkin paling di atas, paling pandai, paling lebih tahu dulu, ya, sehingga kita tidak mengerti sesama kita. Dengan demikian Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, budaya tepo sliro menjadi salah satu kunci kedamaian. Kedamaian kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah manusia. Lebih-lebih pada saat ini di pandemi COVID-19 ini luar biasa, kita dituntut, ya, dituntut untuk peduli dengan sesama, dituntut untuk mempunyai kreativitas di dalam pelayanan, di dalam berjemaat, di dalam bermasyarakat. Membudayakan tepo sliro berarti mendamaikan diri di tengah-tengah dunia ini, juga mendamaikan masa depan ketika datangnya penghakiman terakhir. Karena kerajaan Allah akan menjadi bagian dari kehidupan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertepo sliro, selamat berbahagia, dan berdamai saat ini, baik bersama keluarga, bersama Tuhan, bersama masyarakat, bersama sesama. Esok dan selamanya bersama dengan Allah di dalam kerajaannya yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Mengambil saat teduh.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pengakuan kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, kami persilahkan untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan ungkapan rasa sukacita kita kepada Tuhan, dan pagi ini kita akan mempersembahkannya dalam bentuk persembahan. Adapun sebelum kita memberikan persembahan, ada ayat yang mendasari dalam kita mengumpulkan persembahan, yaitu diambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-14. 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, sambil kita memberikan persembahan, kita bersama-sama akan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu. Engkau sudah mengajarkan kami agar kami
saling percaya, dan peduli terhadap sesama kami, peduli terhadap sesama jemaat kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada pagi ini betul-betul menerangi hati pikiran kami, agar kami senantiasa boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik kami di dalam masyarakat, di dalam lingkungan pekerjaan kami, di dalam keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga bersyukur kepada-Mu, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan, seberapa besar yang bisa kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan biarkanlah menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan gereja-Mu. Karena kami percaya setiap tangan yang bersyukur kepada-Mu, pada ibadah ini Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya melalui pekerjaannya dan usahanya mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tengah-tengah dunia pada saat ini, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Kota Baru Ndirejo. Kiranya Tuhan senantiasa membersamai jemaat yang ada di sini, sehingga apa yang kami lakukan di dalam pelayanan kami, di dalam kami bermasyarakat, betul-betul kami mempunyai kepedulian, mempunyai tepos liro, sehingga kami berjemaat dan bermasyarakat betul-betul terjadi bukan karena kehendak kami ya Tuhan, bukan karena ego kami, tapi kehendak-Mu lah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini kami juga berdoa untuk Gembala-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH, yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang berobat. Kiranya Tuhan juga senantiasa membersamai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui makanan, minuman, obat, di dalam perawatan, menjadi sarana pemulihan, sarana kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Tuhan sendiri. Demikian ya Tuhan, keluarga yang senantiasa mendampingi Ibu Pendeta, anak kami Sinu, yang senantiasa mengasihi dan mendampingi Bapak Pendeta. Tuhan kuatkanlah, Engkau berkati di dalam kesehatan, Engkau berkati segala apa yang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya boleh melakukan kegiatannya sehari-hari dengan baik. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha penyembuh, pada pagi ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya. Yang kami ketahui, Bapak Mukijan, Bapak Nuryati, Ibu Eka Susaini, Bapak Sucipto Lamidi, Ibu Sujiati, dan mungkin yang lain ya Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir, melawat mereka, melawat para orang tua kami ini, memberi kekuatan, memberi kesembuhan, memberi pemulihan, melalui obat, makanan, dan semua yang dikonsumsinya, menjadi berkat, dan pada akhirnya menjadi pemulihan, kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan juga tambahkan kekuatan, sehingga semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, pemuda-pemuda kami, yang mengalami pergumulan, belum mempunyai pekerjaan.
kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang sepadan. Yang belum mempunyai pasangan hidup, memberikan pasangan hidup yang sepadan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan anak-anak kami ini hanya ke tangan kasih pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada anak-anak kami yang masih sekolah, mulai dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan juga hadir senantiasa menyertai, memberkati di dalam pertumbuhan, perkembangan anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh, berkembang, seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga di mana kau tempatkan anak-anak kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, bangsa dan negara kami pada saat ini, yang di tengah-tengah pandemi ini, kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, beserta staf, bahkan sampai pemimpin yang paling bawah di mana kami berada. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga di dalam melaksanakan tugas kepemerintahannya ini, betul-betul terjadi karena kehendak-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi ini, Tuhan, lepaskanlah bangsa Indonesia dari pandemi ini, pulihkanlah sehingga kami boleh normal kembali, hidup, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam waktu dekat akan dilakukan pemilu kada, kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati bangsa Indonesia, sehingga mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami, di sekitar kami, kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati, sehingga kami boleh melakukan kegiatan bersama-sama, saling menghormati, saling menghargai. Demikian juga saudara kami, Gereja Katolik dengan Gereja Betani, sehingga kami boleh bertumbuh, berkembang bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga menuntun, menyertai di dalam perjalanan kami. Jikalau kami akan melakukan kegiatan yang lain, Tuhan juga memberkati kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini dan sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari ibadah ini, dan kita lanjutkan ibadah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membudayakan teposiro, berarti mendamaikan diri di tengah-tengah dunia, juga mendamaikan masa depan ketika datangnya penghakiman terakhir. Karena kerajaan Allah akan menjadi bagian dari kehidupan selamanya. Kita pujikan, kami undang untuk berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 402. Dinyanyikan baitnya yang ke-1. Maka
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita terima berkat Tuhan. Anugerah damai dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus yang melampaui segala akal, di dalam persekutuan Roh Kudus, sumber hikmat dan berkat senantiasa tetap tinggal kepada kita semua, mulai saat ini, kekal selamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah pagi hari ini sudah berjalan dengan baik karena kasih dan pertolongan Tuhan. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Sokip yang sudah melayani kita semua. Kiranya melalui pelayanannya pada pagi hari ini, Tuhan memberkati Bapak Sokip, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, terlebih di dalam pelayanannya, boleh semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami pada pagi hari ini ikut berbahagia kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku sekalian yang pada pagi hari ini sampai 1 minggu ke depan yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya melalui kebahagiaan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.